Aku kok pelihara usia segini baru dipelihara seminggu atau 2 minggu, lama-lama nyutrut, nggak nafsu makan, kurus, mati kayak gitu. Padahal pas waktu beli sehat, di sana dikasih pakannya sehat, dikasih pakan apa mas gitu kan, kadang dikasih ular rebutan, ya pasti mas itu resikonya. Pun dipeliharanya bareng sama telur dari hutan, itu kalau yang ternakan 1 tahun bisa udah produk mas. Oh beda tetap masih Tetap beda. Walaupun telur hutan kita iya, rawat sama bareng sama telur dari ternakan. Telur dari ternakan itu produknya lebih kedepannya lebih cepat. Ini. Itu dalam satu musim satu musim berarti sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Iya, musim di hutan itu kan. Iya. Nah itu saya rekap dulu, ada rekapnya untuk area Barling Mas Cakep sendiri itu terjual sekitar 460 ekor. DOC. Dengan harga satu DOC 150.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya bertempat tinggal di Kecamatan Sumbang, tepatnya di Purwokerto, Banyumas bagian utara. Nama Facebook saya Mbah Kliwon. Mungkin banyak yang belum tahu, katanya Mbah itu udah ternyata masih muda. Oh, berarti jalan Mbah Kliwon ini ya Mas ya? Iya. Yang di Facebook itu ya Mas ya? Iya, banyak yang kaget yang kesini, loh katanya Mbah tapi ternyata masih muda. Ini pengalaman saya manggil Mbah Kliwon aja yang Mbah ini. Iya. Mbah Kliwon ini hobi ayam hutan ini sejak mulai kapan ini Pak? Mbah ini Mbah. Ya sebenarnya sih saya termasuk pemula ya Mas. Kayaknya udah lama kok. Saya itu pemula. Ya pertama mulai senang sih dulu waktu sekolah SMA lah, sekitar 2005 mungkin. Pertama seneng pelihara. Ya awal-awal itu ya masih murah lah. Beli di pasar hewan cuma 70.000, 50.000, tapi tangkepan itu. Seneng, awalnya dari seneng pelihara, yang mati beli lagi, mati beli lagi gitu. Namanya hobi. Terus kalau mulai ternak mungkin ya pasti baru juga sih, paling 2010-an mulai ternak dulu ya, kalau nggak salah ya, sudah agak lupa ya. Ya awalnya ternak ya belajar ternak, gimana kuncinya bisa produk gitu. Dulu kan masih mitos katanya ayam hutan itu susah diternakan itu kan iya di Banyumas ini ya Mas. Di Banyumas itu mitosnya masih kental ya. Katanya ayam hutan itu susah diternakan itu. Kalau saya itu suka tantangan sebenarnya. Suka tantangan tapi hobi juga. Kalau nggak hobi ya nggak tekuni. Iya, nggak bakal ditekuni. Pelihara, coba-coba ya lumayan lama. Dari kalau yang pertama itu tangkepan belum pernah produk, kalau nggak salah belum pernah produk. Terus pelihara lagi dari kecil. Ya alhamdulillah sampai dewasa itu beberapa ada yang produk di usia 20 bulan sama 24 bulan kalau nggak salah. Ya ternyata lama juga. Tak kira sama kayak ayam kampung itu 7 bulan 8 bulan ini. Awal-awal mulai itu ternak itu. Udah mulai produk, kendalanya cukup banyak, yang mati kena penyakit. Terus keluh kesah sendiri Mas ini Mas, pengalaman jenengan selama usaha ayam hutan hijau ini, pasti ada hal yang menyedihkan atau menyenangkan ini Mas, bisa berbagi nggak Mas ini ke teman-teman gini Mas? Kalau di usaha, kalau sekarang kan fokusnya itu
jual beli ya mas. Soalnya udah ada bagian sendiri yang ternak, teman-teman yang dulu kepengen ternak itu kan ya belinya DOC dari saya, ayam dari saya. Dan di sana kan diternak jadi, saya kan ambil telurnya sama anakannya. Saya fokusnya ke jualan gitu. Sekarang jualannya. Iya, paling belum lama sih, paling baru 6 tahun apa. Belum lama masih pemula. Termasuk lama ya. Belum. Benar-benar masih pemula termasuknya. Kalau keluh kesahnya sendiri ya kalau untuk DOC sebenarnya ayam hutan sendiri itu pangsa pasarnya itu lumayan sebenarnya. Bagus ya mas ya? Bagus, masih bagus. Permintaannya juga termasuk stabil, harga stabil. Tapi ya kendala utamanya itu segi perawatan mas. Perawatan. Iya. Jadi saya sendiri masih belajar mas. Kadang ada aja tingkat kematiannya itu lumayan. Masih tinggi. Iya, ya, mas, masih ya? tinggi. Dulu kan waktu belajar sebelum mulai menjual anakan itu kan yang mati udah ratusan ekor ya. Saya itu buat belajar itu aduh, nyari pakan yang tepat, nyari posisi kandangnya gimana itu kan perlu pengalaman juga sebenarnya. Iya. Kalau saya sebenarnya apa ya, orangnya jujur saja nggak mau diajarin, tapi kepengennya itu praktek gitu. Itu dari dulu itu kayak gitu. Kepengennya itu tahu sendiri gimana mencari selahnya, nyari apa ya, ibaratnya nyari cara bagaimana itu bisa hidup gitu. Kalau tips pemula ini mas, ketika pengen memelihara yang DOC ini, menurut Mbak Kliwon sendiri gimana ini Mbak? Kalau bagi pemula itu sebaiknya sebelum beli DOC ya mas, jadi tahu dulu riwayat DOC-nya itu. Riwayat dari penetasan pertamanya itu sangat menentukan mas. Jadi di orang pertamanya itu DOC-nya baru netes dikasih pakan apa, terus pakan hariannya apa, itu sangat berpengaruh mas. Oh, pengaruh sekali itu mas. Sangat berpengaruh. Iya. Kadang kan banyak yang nggak tahu. Kalau saya sendiri mungkin ilmunya orang beda-beda, pengalamannya kan beda-beda. Kalau saya sendiri, bagi saya sendiri, kalau usia DOC di bawah 1 bulan udah dikasih makan serangga, ulet, jangkrik, itu roto, itu sangat rawan sekali kena sembelit. Jadi intinya pencernaannya yang rusak. Yang rusak. Benar. Di bawah berapa? Di bawah 1 bulan. 1 bulan. Ya, makanya riwayat DOC itu juga menentukan nanti di pembelinya gitu. Kalau usia di bawah sebulan udah dikasih itu, ya resiko terkena sembelit atau pencernaan rusak itu lebih tinggi gitu. Berarti bagusnya ini tanpa serangga. Tanpa serangga sebenarnya. Kalau menurut saya sih. Iya. Kalau di atas 1 bulan itu udah bebas, ya? Udah bebas. Kalau di bawah itu sangat rawan mas, terutama apalagi kalau usia-usia di bawah setengah bulan. Kalau udah kena itu ya untung-untungan aja. Kalau ada beberapa memang kalau dia itu daya tahannya kuat, pencernaannya kuat, dia itu malah sehat, pertumbuhannya itu bagus malah pesat banget, bongsor lah. Tapi kalau sebagian besar sih, kalau menurut saya sekitar 80%-nya nggak selamat kadang. Itu resiko di situnya paling. Bagi yang belum pernah pelihara ya lebih baik cari riwayat DOC-nya gimana itu. Kalau yang dari awalnya belinya itu banyak, soalnya banyak keluhan mas. Orang-orang yang beli ke saya kan rata-rata udah pada pernah beli. Kebanyakan mas. Di atas 50% orang yang beli ke saya itu udah pernah beli. Ya pengalamannya itu pasti bilang, aku kok pelihara usia segini baru dipelihara seminggu atau 2 minggu, lama-lama nyelutrut, nggak nafsu makan, kurus, mati, gitu. Padahal pas waktu beli sehat, di sana dikasih pakannya sehat, dikasih pakan apa mas, gitu kan. Kadang dikasih ular rebutan, ya pasti mas, itu resikonya. Kalau udah kena itu ya paling jangka-jangka 1 minggu 2 minggu
mati. Kebanyakan, bukan semuanya, bukan nggak bilang semuanya. Soalnya banyak banget yang hidup ya banyak. Cuma kan kalau sepengetahuanku gitu aja. Kalau merawat DOC. Kalau tadi kan pengalaman tersulitnya pernah ada ayam yang mati nih Mas, hampir ratusan ada ya Mas ya. Hampir ratusan. Kalau pengalaman yang menyenangkan sendiri selama berjualan ayam hutan nih, jauh ini gimana Mas? Kalau menyenangkan sendiri ya alhamdulillah sih langganan-langgannya banyak gitu. Udah banyak lah. Pernah dulu pas corona itu, awal coronanya 2019 apa ya? Iya, iya. Itu dalam satu musim satu musim berarti sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Iya, musim di hutan itu kan. Iya, iya. Nah itu saya rekap dulu, ada rekapnya untuk area Barling Mas Cakep sendiri itu terjual sekitar 460 ekor. DOC. DOC. Luar biasa. Dengan harga satu DOC 150.000. Oh, 150. Itu tak jual sama segitu. Encer borong sama. Saya nggak setuju ini, harga dari dulu sampai sekarang masih 150.000 ini Mas. Terus kita masih sebenarnya masih menguntungkan nggak sih Mas? Menurut saya harusnya naik ini Mas. Harusnya sih naik, cuma kan kita lihat kan kalau terlalu tinggi ya kasihan bagi pemula-pemula. Kalau saya kan memang fokus jualan gitu Mas, tapi juga ada insting pengen semuanya biar punya gitu. Itu kan visi misi utama dulu itu. Saya dulu waktu pertama jualan DOC Mas, jadi visi dan misiku kan area Barling Mas Cakep sendiri itu yang pelihara ayam hutan itu banyak Mas. Itu visi misi utamanya. Itu utamanya dulu. Di samping ya memang buat keuntungan juga kan. Tapi ada maksud lain. Ada maksud lain ya. Itu dulu. Aku kan juga termasuk masuk dalam grup. Dulu kan ada AHN Ayam Hutan Nusantara, itu kan saya juga anggotanya kan. Iya, iya. Jadi kalau untuk area sini kan untuk DOC kan masih langka juga. Banyak cerita-cerita di desa-desa yang ada itu kan indukannya pada ditembaki gitu loh. Itu kan yang sangat disayangkan Mas. Iya, iya, iya. Minimal kan ada yang pelihara, jadi menyebar ke orang-orang, oh ayam hutan itu bagus ya, nanti kan efek kesananya kan jadi para pemburu-pemburu itu jadi sayang buat bedil gitu loh. Kurang pastinya. Iya, itu fakta Mas, sudah terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah yang dulu tukang bedil itu akhirnya lihat ayam hutan di hutan nggak jadi bedil, malah dia pelihara. Itu kebanyakan saya juga dulu pemburu juga sih. Iya, cuma kan nggak bedilin itu. Jadi teman-teman pemburu itu banyak. Oh iya, berarti dengan secara tidak langsung saya bikin video seperti ini sebenarnya mengedukasi masyarakat juga, iya, ya, juga. untuk mengurangi intinya itu pemburuan. Kalau penangkapan masih mending Mas. Penangkapan itu kan mungkin kan memang termasuknya ya merusaknya tapi nggak terlalu itu loh. Soalnya kan dia kan belajar, nanti pelihara, nanti kalau jadi lama-kelamaan dia kan jadi peternak gitu Mas. Jadi kan nanti memproduksi banyak disebar juga. Ya kayak burung murai itu Mas. Itu. Jadi justru kalau banyak yang ternak, dia malah melestari gitu Mas. Itu. Soalnya kan kalau cuma mengandalkan di hutan kan hutan aja sekarang dibabati Mas. Itu kan beberapa puluh tahun ke depan kan nggak tahu nanti kan. Ini tips Mbak Kliwon, banyak teman-teman yang tertipu ketika membeli ayam hutan hijau Mas ini Mas. Oh iya, Mas? Itu banyak sekali sih. Banyak yang curhat juga sih. Habis beli ini apa Mas? Tanyanya ke saya. Loh itu berkisar betina Mas loh. Beli di mana? Pertanyaan. Beli sama orang ini katanya dapat di hutan gitu. Iya. Kalau saya sih 100% nggak percaya. Kalau ada berkisar betina dapat dari hutan katanya. Setelah ditelusuri pasti orang itu beli ke sini, ujung-ujungnya beli ke pasar, di pasar hewan yang sering itu. Karena di pasar hewan itu ada penjual itu sih emang. Itu orang wetan lah, nggak perlu disebutkan. Tapi tips menurut jenengan ini biar teman-teman tertipu gitu Mas, antara bekisar. Kalau bekisar betina itu kakinya lebih gede juga lebih gelap biasanya Mas. Jadi kalau ayam hutan kan kuning gitu, kuning juga kecil.
Terus segi coraknya kalau Bekisar itu warna batiknya cerah banget mas, jadi batik banget gitu. Juga ekornya kalau Bekisar pasti udah langsung muncul ke atas gitu. Langsung muncul ke atas. Iya, ya, langsung kan? lebih panjang dari ekornya, dari sayapnya. Kalau ayam hutan kan lama-kelamaan kan sayapnya kayak nutupin ekor. Juga ekornya ke bawah. Kalau Bekisar ke atas biasanya. Gitu. Jadi lebih panjang ekornya itu lebih cepat kalau Bekisar. Lagi dari segi corak ya itu warna juga kontrasnya beda sih. Tapi memang kalau bagi yang belum pernah pelihara ayam hutan itu pasti susah bedain mas, bener-bener susah. Iya. Berarti banyak yang ketipu itu. Bagi pemula yang pengen membeli ayam hutan sebenarnya langsung aja ke iya. atau ke grup ini ya, ya. Ke grup, ditanyakan ke grup, ya saya yakin banyak yang udah tahu Bekisar betina di grup di share gitu. Ini Bekisar apa ayam hutan ya pasti orang itu ngasih tahu, nggak mungkin nggak. Nah, kalau beli ayam hutan di akun tertentu di share di grup itu pasti dikasih tahu kalau itu akun penipu ya bilang penipu, kalau itu rekomendasi itu dibilang rekomendasi gitu. Nggak mungkin nggak ada yang jawab. Itu pasti itu. Kalau kita kan dikatakan saingan tapi kan sehat gitu. Iya, mau beli ke sana ya monggo, beli ke sini ya monggo. Terserah yang beli lah. Semakin banyak penjual malah semakin seneng. Soalnya kan saya sendiri visi misinya itu mas dari awal nggak cuma materi juga. Itu intinya itu. Saya juga memang dulu mendatangkan ayam hutan itu dari Jawa Timur dulu. Fokus yang dari Ngawi teman saya, teman lama itu sangat terkenal ya. Dari Ngawi itu masuki saya sama Temanggung Bruk dikumpulin. Pokoknya 3 orang yang pemasok saya itu kan masukin ayam hutan ke sini, DOC sini disebar. Akhirnya kan banyak yang pelihara sampai sekarang kan penghobi juga area Barlimas Cakep kan sudah lumayan banyak. Sudah banyak banget ya. Kalau dulu saya mencari orang kayaknya agak susah ya mencari penghobi, gitu loh. Iya, penghobi dan peternak apalagi ya mas ya. Peternak apalagi. Hampir dulu nggak ketemu. Purbalingga, Banjar, kalau sini dulu nyari peternak susah pak. Emang mungkin nggak ada, mungkin apa ya paman emang nggak ketemu gitu mas. Nah dulu ketemu jenengan aja dulu. Sekarang udah banyak ini ya mas. Alhamdulillah peternak udah banyak. Juga teman-temanku ya banyak yang ternak juga. Kalau sekarang kan ya ikut seneng lah. Minimal kan jadikan rumahmu sebagai hutan bagi ayam hutan gitu. Itu kan slogannya. Ini usia berapa mas kalau yang ini mas? Kalau ini usia 2 minggu mas. 2 minggu? Iya. 2 minggu harganya juga sama ini mas? Kalau ini udah 175-an mas. Oh 175? Iya. 2 minggu. Kalau ini ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Sama 175-an. 175. Ini sebulan lebih ini. Yang sebulan lebih. 1 bulan mas ini mas? Ya 1 bulan lah katakanlah, cuma lebih sedikit sih. Jantan atau betina ini mas? Kalau ini sepasang. Sepasang ini? Sepasang. Nah kalau yang ini yang gede ini mas ini mas? Yang ini hampir 2 bulan sih. Oh hampir 2 bulan ini? Udah hampir 2 bulan. Jinak-jinak ya mas ya? Ini hampir 2 bulan ini di harga berapa mas kalau yang kayak gini mas? Kalau itu sih 350 sebenarnya. 350 ya mas ya. Kalau yang 2 ini tadi mas belum mas ini ya? Mas, itu 500 pasang mas. 500 pasang. Iya. Kalau ini juga usia berapa ini mas? Yang ini mas? Ini sama yang sebulan ini. Ini sebulan juga. Ini juga sepasang. Ini rata-rata hasil alam atau ternakan ini mas? Kalau ini telur dari hutan semua mas. Telur dari hutan? Iya, diteteskan mesin semua tapi. Iya. Tapi ya lumayan jinak-jinak, nggak terlalu liar ya. Oh berarti jenengan telur dari hutan hasilnya nanti diteteskan sendiri berarti ya mas ya? Di mesin penetes ini berarti? Iya kadang diteteskan sendiri, kadang juga ngambil udah netes gitu. Udah ada pengepulnya sendiri sih. Udah teman bagian ngepulin telur dari hutan, diteteskan, dan netes baru dikirimkan ke sini gitu mas. Udah ada pengepulnya, kerjasama sama orang sana. Oh,
berarti kalau misalkan telur ditaruh di sini ya Mas ya? Iya, kalau telur di mesin tetes ini. Ini perawatan sehari-harinya gimana ini Mas? Kalau Seperti ini Mas. nggak ada perlakuan khusus sih, paling kalau pakan full fur semua Mas ya Mas. Full semua ya Mas. Fur ya, nggak pernah tak kasih makan yang lain. Pakainya fur aja, fur ayam itu. Dari pengalaman mati ratusan itu karena dikasih Cangkrik serangga, iya, serangga itu malah mati ya Mas malah ya? mati. Iya. Mending di- Kalau alhamdulillah udah dikasih full ini, jarang kematiannya, tingkat kematiannya ya dikatakan 5% lah. 5%. Ya kalau memang tetesan, makanya saya jarang ngambil ke pengepul lain Mas. Udah ada pengepul sendiri yang udah tahu rumatan gitu Mas. Jadi jarang ngambil ke, hampir nggak pernah ngambil ke orang lain Orang sih. lain. Itu sama 1-2 orang paling yang udah tahu rawatnya. Kadang kan orang yang ya itu rawatan pertamanya salah, di sini tinggal matinya. Itu biasanya itu. Paling kalau usia DOC itu harus teliti dilihat kotorannya ya Mas. Kotoran kandang. Itu intinya, kotoran ayamnya ya. Kalau kotorannya agak mencret itu harus segera diobati Mas. Biasanya pakai apa Mas? Ini, Mas? Kalau saya pakainya koleridin. Itu paling itu aja sih. Ini kalau pendidikan jenengan ini ada garansi jantan betinanya nggak Mas kalau usia? Kalau usia segini sebenarnya nggak ada jual garansi Mas. Soalnya saya sendiri ya masih pemula juga. Jadi belum tahu jantan betinanya pasti, itu belum tahu sebenarnya. Masih cukup susah itu bagi orang-orang. Kadang kan ada yang memastikan ini jantan ini betina, ya terserah. Mungkin mereka lebih tahu gitu. Kalau saya sendiri Nggak berani ya Mas ya? nggak berani sebenarnya. Iya. Sering meleset, kadang kirim 4 ekor minta 2 pasang. Jadi jantan semua ya sering Mas. Jadi jantannya sering jadi jantan ya, jarang jadi betina. Kalau udah sebulan segini juga ya masih dikatakan prediksi Mas sebenarnya. Prediksi Mas? Sebenarnya nggak pasti 100% itu. Masih prediksi jantan betina. Tapi insya Allah ya tepat lah. Insya Allah. Kalau yang udah segini ini udah pasti kelihatan jantannya. Itu juga masih belum juga sebenarnya. belum. Nah, paling enggak itu minimal 2,5 bulan Mas. Ketika udah kelihatan Kalau ekornya ya Mas ya. hitam itu jantan. Ada juga ekor belirik jantan, itu juga ada itu yang bikin susah itu. Oh, ada juga Mas. Tapi dadanya trotol gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi nggak ada ilmu pasti sebenarnya kalau di ayam hutan, makanya susahnya kan itu Mas. Kalau buat bedain jenis kelamin loh, nggak ada ilmu pasti. Kalau lihat di Google kan ada kayak gini jangan, gini betina, itu kan ada, itu kan referensinya ya. Tapi kalau saya sendiri masih susah bedain. Paling terpaksanya kalau jual garansi memang tak kasih mahal sekalian Mas. Oh gitu Mas. Misal ini kan 175 per ekor gitu Mas. Kalau jual garansi saya sepasang 400 misal, tapi garansi sepasang itu. Oke, nggak apa-apa. 400 sepasang. Nanti kan usia 2 bulan lebih kan kelihatan jantan betinanya. Kalau toh jadinya betina-betina, pasti saya tuker Mas. Tak cariin yang umurnya sama biar jadi sepasang gitu, tak tuker gitu. Biasanya kayak gitu. Karena ada orang yang minta garansi gitu kan. Oke lah, kalau garansi yang penting harganya masuk. Oh gitu. Ya mata kasih mahal sih. Cuma kan pasti kalau saya kan pasti tanggung jawab, nggak mungkin enggak. Ya bisa ditanyakan pada para yang sudah pernah beli gitu. Kadang juga ada yang tak potong harga, ya bisa. Tergantung orangnya sana mintanya ditukar atau dipotong harga itu. Kadang kan posisi jauh gitu kan, kalau mau tuker-tuker kan dia keluar biaya lagi, saya keluar biaya lagi, kan susah gitu Mas.
jadinya tak potong harga sekian gitu, tak rugi nih. Sebenarnya saya rugi, cuma kan tidak masalah, yang penting sana nggak ganjel itu intinya mas, nggak kecewa itu intinya. Harapannya kan suatu saat mungkin beli lagi gitu. Wah, jadi rugi sekarang belum tentu kedepannya rugi gitu kan. Kadang rugi di sini belum tentu ke yang lain rugi gitu kan. Karena semuanya sudah diatur sih mas sebenarnya. Iya mas. Jadi kalau saya nggak takut ruginya kayak gitu. Kalau saya sering kirim dulu kan belum tahu teknik kirim dulu loh ya mas. Jadi kalau kirim keluar kota ada yang mati gitu. Ya pernah ngalamin juga ya gitu mas. Oh, biasa ya mas. Iya, belum tahu tekniknya packing gitu kan. Harusnya kan packingnya kan ada tekniknya juga kalau ayam hutan, nggak asal packing gitu mas. Tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun ke belakang ya hampir 0% kematian sampai sana ya. Kalau dulu kan masih ada 1 ekor 2 ekor mati, ya tetap tak ganti mas, tak kembalikan uang seharga ayam, tak kembalikan. Ya dikatakan rugi kalau ayam hutan kan tahu sendiri harganya lah. Kirim 5 mati 2 kan udah rugi mas. Pengalaman itu mahal kan? Iya mas. Ya, suka dukanya itu mas kalau menjual. Ya kalau nyari berkah ya gitu lah, nggak jangan takut rugi intinya. Iya, benar. Karena ada penjual yang pengennya untung terus dikomplain nggak mau, aduh, ya monggo. Terus ini motivasi untuk teman-teman mas yang pemula seperti saya ini mas, contohnya mas ini saya misalkan pengen usaha ternak ayam hutan hijau ini kedepannya ini selalu bagus nggak sih mas? Jenengan yang udah dari tahun 2012 sampai sekarang masih bertahan ini mas. Kalau untuk kedepannya sih jujur aja saya nggak tahu sih yang namanya ke depan kan nggak bisa diprediksi. Wong ekonomi negara Indonesia juga berpengaruh juga sih. Kemarin awal tahun juga penjualan ngedrop habis hampir 3 bulan nggak jual. Itu karena itu nggak ayam hutan tok, semuanya kan penjualan lagi ngedrop semua, entah bahan baku entah apa, bahan barang pokok juga termasuk, apalagi ini jalur hobi mas. Ya. Jadi untuk kedepannya, tapi kalau hanya sekedar prediksi ya mas, kalau menurut saya sih akan tetap stabil mas, soalnya kan di samping membutuhkan waktu yang lama untuk ternak ayam hutan, ya juga tingkat kematiannya juga tinggi. Jadi kan susahnya gini mas, jadi kalau telur dari hutan, telurnya dari hutan loh mas, dipelihara, nyampe produk itu umumnya itu 20 sampai 24 bulan baru bertelur mas. Oh, gitu, mas. Jadi nggak semua, ya untuk diternak lumayan lama lah mas. Iya. Banyak sih ada yang bilang katanya setahun udah bertelur kok, gimana terserah, itu kan berdasarkan mereka. Kalau versi saya itu soalnya ngalaminnya kayak gitu mas. Betul. Kecuali telur ternak mas memang beda. Oh beda mas. Kalau dia itu telurnya hasil ternakan, asli telur ternakan mas, ditetesin walaupun dipeliharanya bareng sama telur dari hutan. Itu kalau yang ternakan 1 tahun bisa udah produk mas. Oh beda tetap masih. Tetap beda. Walaupun telur hutan kita rawat sama bareng sama telur dari ternakan. Telur dari ternakan itu produknya lebih kedepannya cepat. Lebih cepat. Itu setahun biasanya, kebanyakan setahun itu udah produk mas. Yang jantan itu udah 2 birahi, udah latihan kawin, betinanya udah itu. Ya awal-awal produk gitulah, biasanya setahun udah, asal pakannya itu terpenuhi, kondisi sehat, dia gemuk, nggak kurus, insya Allah udah produk umur setahun. Beda kalau telur dari hutan. Itu berapa tahun mas? Tadi kalau telur dari hutan paling enggak 2 tahun mas, baru produk, baru bisa mau produk. Iya. Itu antiknya yang hutan itu. Iya. Jadi susah, makanya kan jadi nilai positif sendiri untuk telur ternakan mas. Anakan hasil breeding. Makanya kalau saya jual ini kan, kalau yang ternakan bilang ternakan, yang bukan ternakan telur dari hutan bilang telur bukan dari ternakan ya. Intinya telur dari hutan ini mas.
diteteskan di mesin, itu bukan ternakan. Tapi harganya sama atau enggak ini? Kalau harga biasanya selisih mas, Oh, tak selisihin kalau gitu. tetap selisih. Iya. Karena yang hasil ternakan. Iya, itu sengaja itu kan buat motivasi para peternak juga kan mas. Betul, Iya. betul, iya. Tapi memang ada nilai plusnya sendiri. Iya, ada nilai plusnya. Tahun bisa produk ya mas ya. Iya, biasanya 1 tahun aja udah produk mas. Yang sering loh, ya setahun 15 bulan, paling lambat ya 1,5 gitu, udah produk. Itu kan banyak orang yang jual ini hasil ternakan, ya monggo. Ada yang maksudnya telur dari hutan tapi bilangnya ternakan, itu kan banyak juga. Harus beli sama orang yang rekomen kalau menurut saya. Terutama ke peternak langsung ya bisa, asal peternaknya jujur, dia nggak ngambilin DOC ke orang lain, insya Allah ya dia aman hasil ternakannya sendiri gitu. Soalnya memang kalau DOC itu nggak bisa dibedakan mas, dari segi jinaknya ya untung-untungan juga, jadi karakter itu beda-beda. Hasil ternakan belum tentu jinak, hasil dari hutan belum tentu jinak juga. Nah, itu jadi dari karakter itu beda-beda ya. Dari hutannya ada yang jinak, ada yang bisa dielus, tangkapan juga ada yang bisa jinak banget, ada. Sama aja. Karakter itu semua segi karakter, kalau karakter kan nggak bisa dipastikan itu turunannya siapa gitu kan. Indukan bagus ya belum tentu anakannya bagus, itu pasti. Cuma kan memang kalau ternakan itu dari segi umur lebih cepat produknya gitu. Bedanya itu, makanya kan kalau saya jual kan, kalau saya kan nggak mau goroh-goroh itu mas, soalnya ngambil berkahnya juga sih mas. Kalau saya sih sebenarnya gampang bilang aja ini ternakan, ini ternakan semua itu aja udah lebih harganya kan, tapi kan nggak kayak gitu mas. Yang dicari memang keberkahan lah ya sendiri. kan kalau berkah kan insya Allah ya lancar, pelan-pelan tapi alhamdulillah ya stabil itu kan, dan masih tetap bertahan ya mas ya. Karena pengennya kan intinya kan nggak pengen kaya, yang penting cukup itu aja. Makanya tadi saya senang dengan statement jenengan ketika harga DOC itu sebenarnya 150.000, menurut saya itu untuk saat ini harusnya naik itu harusnya, mas. Iya, tapi jenengan punya tujuan lain ini yang mulia daripada sekedar mencari keuntungan ini mas. Nah, jadi ya itu yang penting ya, memang awalnya memang hobi, suka sih mas. Jadi memang benar-benar suka itu dari sekolah dulu. Dari kecil ya dari zaman sekolah. Udah seneng ayam hutan, antik juga asli sini gitu kan, eksotis lah. Tapi pandangan Mbak Kliwon sendiri biar khususnya di wilayah Banyumas, Banyumas Cakep ini semakin banyak komunitas atau pecinta ayam hutan hijau ini, perlu adanya kegiatan-kegiatan kayak lomba nggak sih mas? Mas? Itu sebenarnya perlu mas, ada kegiatan lomba-lomba. Sebenarnya saya itu udah apa ya, rasani lah cara bahasa Jawa nih, dirasani sama Pak Agus Tomim Jogja, itu kan termasuk pegiat ayam hutan yang bagus itu bro. Ya itu misinya kan sering ya, pernah suruh diadakan latber di sini. Ya pertama latber dulu lah, yang penting kan latihan dulu, kumpul-kumpul sesama penghobi. Tapi kan susahnya gini mas, jadi untuk menggerakkan orang banyak itu butuh biaya juga mas. Biaya dan waktu itu juga, kalau gerak sendiri nggak dibantu orang ya juga susah, harus ada pendukungnya gitu. Minimal ada beberapa orang, terutama ya dari segi pendanaan mas. Kalau ada dana sih semua mungkin mas. Berarti fokusnya jenengan ini yang penting menyuplai area sini yang banyak dulu. Mungkin ya, kan kalau udah semakin banyak itu semakin seneng mas, semakin banyak yang pelihara sini, mungkin kan nanti menggerakannya itu kan jadi sukarela mas, datang sukarela tanpa dioprak-oprak, tanpa jadi eventnya event urunan nanti kan lebih enak iya, daripada kita yang mengadakan suruh datang undangan, diundang itu lebih sulit mas. Ini yang biasanya yang ready usia berapa aja mas ini mas? Kalau saya fokusnya sih di anakan ya, ada usia 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu. Terus kalau yang
3 hari gitu juga ready sih, tinggal ngambil aja. Sudah ada pemasoknya. Kalau saya di bawah 10 hari itu sama mas. Di bawah 10 hari tetap sama 150. Kalau udah di atas 10 hari ya katakannya setengah bulan ke atas kan beda, tergantung usianya nanti berapa gitu. 1 bulan ya beda lagi gitu. Tadi saya tertarik menyenang itu 1 bulan itu bisa menjual 100 berapa tadi mas? Dulu pernah 460 berapa 460 ekor itu. Terus tahun berikutnya masih bagus lah, masih 400-an juga. Dalam 1 bulan. Ya berarti 1 musim, bukan 1 bulan. 1 musim kalau nggak salah itu 3-4 bulan. 3-4 bulan. Musim hutan loh mas. Karena kalau di hutan kan musiman. Ya, beda kalau ternakan. Kalau ternakan itu enggak musiman memang. Cuma kalau ternakan sendiri, kalau saya udah ada penampungnya, telurnya. Jadi jarang netesin telur ternakan, itu jarang. Berarti bagi pemula yang pengen ternak ini sebenarnya yang bagus itu tetap ayam hutan hasil ternakan juga ini. Iya. Jangan kapan ya mas? Direkomendasikan hasil ternakan. Tapi kepepetnya ya telur dari hutan diteteskan mesin enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting ya dari kecil lah. Kalau beli tangkapan itu ya harus sabar menjinakinnya juga dipelihara. Produknya paling enggak sama aja. Kalau beli dewasa ya 1,5 tahun atau 2 tahun baru produk, sama aja sih. Dari segi itu padahal beli dewasa tapi 1,5 tahun baru produk, 2 tahun baru produk gitu. Beli dewasa tangkepan gitu loh. Ya tergantung karakter juga sih mas. Gitu. Tapi kebanyakan kan liar ya kalau tangkepan. Iya. Beda kalau pelihara dari kecil, meski dia liar, giras, usia 2 tahun tetap produk mas. Tetap produk. Sudah saya buktikan, udah benar-benar. Saya udah membuktikan sendiri sih. Kalau hasil dari kecil yang penting. Peliharaan dari kecil gitu loh. Bukan tangkapan dewasa. Dari DOC itu ya mas? Iya dari DOC gitulah. Peliharaan dari kecil 2 tahun tetap produk. Tetap 2 tahun produk. Insya Allah 2 tahun produknya ya. Jantan betinanya dengan usia sama gitu mas? Sama. Sudah pernah dulu kan ya pernah nyoba-nyoba juga terapin ke temenku yang ya salah satu ya bukan mitra, semi mitra namanya wong dia beli saya. Cuma kan telurnya kan tak ambilin terus gitu. Dulu orang Banjar itu kan beli 20 ekor DOC. Ya rasan-rasan jadi kepengen punya sambilan gitu kan, tak kasih tahu ya coba beli ini. Tapi kan kalau pelihara dari kecil paling nggak 1-2 tahun pak baru produknya udah apa-apa ya terbukti setelah 2 tahun kemudian hidup sekitar 12 ekor kalau nggak salah ya 6 pasang kalau nggak salah 6 pasang ya usia 2 tahun telur, padahal ayamnya liar mas, soalnya memang nggak dijinakin. Posisinya usia 2-3 bulan itu udah masuk polier kandang ternak. Iya, kandang ternak. Dikasih sepasang kayak gitu. Kan udah kelihatan jantan betinanya gitu. Udah masuk situ, udah dibiarin kasih makan tok. Kasih makan kan liar. Ya jinak kandang lah katakan, sama yang pelihara sih agak jinak gitu. Cuma kan kalau orang lain, saya sendiri ke sana langsung wah liar ya. Tapi produknya rutin mas. Ya harapan saya sih kalau bisa itu area Bali Mas Cakep sendiri perburuan liar itu penangkapan ayam dewasa itu dikurangi gitu. Kalau harapan saya sih, lagian juga sekarang kan peternak udah cukup banyak, DOC juga banyak, pelihara aja dari kecil, jangan nangkep dari hutan gitu. Untuk area sini Bali Mas Cakep kan sayang juga kalau ditangkap sebenarnya. Juga ada beberapa orang ya teman-temanku yang udah biasa nyariin telur setiap musim itu pada rasan-rasan ya mengadu lah kepada saya mas, katanya ini mas dijaringi sama orang sana, indukannya udah pada berkurang. Aduh, jadi dia itu merasa hasil produknya berkurang itu kan,
dia ambil, yang sering itu mati mas, gantung, udah dimakan apa, jadi kalau pasang jerat itu pada ditinggal gitu loh. Jadi mati di sana, masih di hutan itu mati gitu kan, kesayang banget itu. Kalau mati jantannya di area itu hanya ada jantan satu kan, tinggal betina, betinanya kan susah. Kalau buat produk kedepannya kan jadi berkurang juga. Lama-lamaan kan, lama-lama ya habis lama-kelamaan nanti. Terus harapan juga untuk yang kadang penjual-penjual yang sering nggak jujur ini mas, gimana mas menurutnya? Oh ya mas, kalau jual beli di Facebook online tuh, masih Facebook terutama, itu banyak banget. Kalau bagi pemula itu harus sangat berhati-hati sebenarnya mas. Banyak banget akun-akun penipu itu. Kalau di grup-grup juga dia itu ganti-ganti akun gitu mas. Oh, ganti-ganti akun. Iya, sebenarnya orang-orang ya itu aja. Cuma kan dia ganti-ganti akun, kadang nomor WA-nya juga udah ganti, lokasi ya ganti-ganti, tapi kan sama itu. Tapi bagi kadang kan penjual-penjual yang udah rekomendasi itu, dia itu udah diblokir sama akun-akun penipu itu mas, jadi nggak bisa mantau gitu mas. Susahnya kan gitu mas. Jadi kalau bisa, kalau mau beli ke akun Facebook tertentu, kalau ragu gunakan Rekber mas, Rekber yang terpercaya lah. Tapi kalau nggak mau Rekber, foto aja akunnya, di screenshot, di posting di Facebook, tanyakan ke anggota grup, ya grup manapun. Jadi ini rekomendasi apa enggak ya mas, ini jujur apa penjual yang amanah apa enggak. Pastikan anggota grup itu bakal ngasih tahu kalau dia memang amanah, ya pasti amanah aman, itu pasti. Tapi kalau ada penjual yang udah bilang itu penipu, percaya aja sama penjual itu mas. Saya yakin para penjual juga ya termasuk sangat gedeg lah sama orang-orang penipu itu kan juga, soalnya kan juga gimana ya, mempengaruhi kepercayaan para konsumen juga sih mas. Jadi imbasnya ke penjual yang amanah gitu loh. Jadi penjual amannya, jadi kalau posting dikira penipu juga kan bisa jadi karena dia pernah ditipu gitu mas. Yang jelas hati-hati lah kalau ditawarin harga yang nggak masuk akal. Masuk akal terutama itu. Iya. Ada harga DOC 50.000 misalnya, itu mustahil. Walaupun misalkan ya pakai pegisar itu ya mas ya. Iya jelas pegisar betina itu. Banyak banget itu mas. Terutama juga kalau sekarang kan banyak banget yang itu, yang lagi terkenal kan ayam hutan Lombok itu kan. Iya. Lagi itu banget. Lagi rame ya mas ya. Lagi rame lumayan. Itu ya juga banyak, harus hati-hati juga kalau beli DOC Lombok. Apalagi ada seseorang posting DOC Lombok sangat banyak gitu. Itu perlu dipertanyakan gitu. Oh gitu mas ya. Iya, soalnya kan saya sendiri mantau kan, yang ternak Lombok di area Jawa sendiri kan kena dihitung mas. Iya. Yang asli Lombok loh mas, terbatas. Betul. Iya. Kalau menurutku juga kalau Lombok itu produknya lumayan susah sih mas. Iya. Beda sama lokal. Terus di aslinya sana juga orang-orang sana jarang yang ternak itu iya, mas. Ada yang ternak ada, lumayan banyak. Cuma kan memang orang-orang tertentu juga kan produknya nggak banyak, nggak nyampe. Kecuali yang memang peternak gede, ada ya orang Madura juga ada peternak Lombok asli, itu produknya juga banyak karena indukannya sangat banyak gitu. Kalau di area Jawa sendiri paling kan ada yang punya kan sepasang dua pasang yang produk, paling sepasang yang produk, kayak gitu. Jadi untuk stok itu kalau ada yang posting nyampe 20 ekor Lombok itu perlu dipertanyakan ya, harus hati-hati itu loh. Entah itu Lombok beneran atau ya ayam asli Jawa dibilangnya Lombok kan bisa jadi kan. Iya. Ya bukan berburuk sangka sih mas, cuma kan logika aja gitu loh. Dan kita berbagi pengalaman iya, mas, biar teman-teman juga lebih berhati-hati dalam membeli ayam hutan hijau ini. Iya, para teman-teman yang pengen pelihara ayam hutan itu sebaiknya kalau mau beli DOC itu gimana ya, ya harus lihat-lihat penjualnya juga mas, dari apa ya, jadi harus
kalau bisa itu beli sama penjual yang bisa komunikasi dua arah gitu mas. Jadi setelah beli itu nggak terputus gitu loh. Itu harapan saya kan bagi para pemula juga, nanti kalau ada masalah apa kan bisa tanya sama penjualnya langsung, solusinya gimana. Para penjual juga harus gitu aktif, harus melayani orang, para pembeli, nggak hanya jual aja gitu mas. Soalnya kan saya sendiri ya bukannya repot gitu ya mas, sering jadi jualnya belinya di sana, curhatnya di sini. Bebas sih mas sebenarnya mas. Kalau saya kalau pas lagi ada waktu sih ya, pasti tak jawab. Yang sering kan lagi sibuk, yang tanya nggak sabaran mas. Udah tanya nggak sabaran, nanti dikira sombong gitu ya, mas. Udah beberapa kali tuh mas dikira saya sombong kayak gitu. Padahal kan di sini kan saya kan kalau jual ini kan kalau area Barli Mas Cakep sendiri sering tak antar sampai tujuan mas. Sampai rumahnya mas. Sampai rumah masnya tahu sendiri kan. Ya. Kalau saya factor gitu lah. Ya. Berani door to door gitu loh. Kadang kan lagi di jalan gitu mas. Jadi ya usahakan kalau beli sama orang yang bisa komunikasi dua arah. Kalau ada apa-apa sama DOC yang mereka beli kan dikonsultasikan, penjualnya itu mau cari solusi, kasih solusi gitu mas. Jadi nggak dikatakan ya nggak putus gitu mas komunikasinya itu. Kasihan juga yang beli mas. Itu bagi para penjual ya harus kayak gitulah. Jadi nggak hanya untungnya aja itu mas. Penjualnya juga harus mementingkan pembeli juga. Jadi prinsipnya pada intinya ini Mbak Kliwon semakin banyak penjual semakin malah senang ini justru ya. Kalau saya senang mas, soalnya kan semakin tersebar juga karena soalnya kan memang dari awal itu visi misinya itu mas. Itu, ya. Yang penting yang pelihara riasnya itu banyak mas. Nah, walaupun ya ada beberapa orang yang kurang setuju mungkin ya. Kalau saya bawa DOC dari luar kota, dari luar provinsi ke sini gitu, dari Jawa Timur, dari mana luar kota dibawa ke Banyumas, katanya nanti terah lokal tercampur lah, terah ini tersingkir lah, itu kan ada beberapa penjual yang kayak gitu sih. Ya dengerlah, aku cuma kan ya terserah sih, terserah mereka bilang apa gitu kan. Kalau menurut yang masih di Jawa itu sama lah, yang bukan Jawa itu kan Gallus varius kan sama. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan buat para penghobi, terutama untuk ayam hutan ini. Juga para peternak itu harus semangat itu. Area Barli Mas Cakep itu harus digerakkan, peternaknya semakin banyak itu semakin bagus. Nggak usah takut kalah saing atau gimana itu. Para peternak itu kan kalah saing nggak bisa jual, nggak usah takut mas. Jadi insya Allah ya tetap harganya tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.